Kinerja enzim tidak selalu mulus. Ada banyak penghambat yang sering menghalangi kerjanya. Penghambat ini disebut inhibitor. Inhibitor adalah segala jenis zat yang dapat memperlambat kecepatan enzim dalam mengkatalis reaksi. Ada dua jenis inhibitor, ada yang irreversible, yaitu yang tidak bisa dibalik, artinya setelah menghambat kinerja enzim, inhibitor ini tidak dapat dipisahkan lagi dari enzim, sehingga membuat enzim tidak bisa bekerja lagi. Ada juga yang reversible, yang bisa dibalik, artinya setelah menghambat enzim, inhibitor ini masih bisa dipisahkan dari enzim, sehingga masih memiliki peluang untuk bekerja lagi. Reversible inhibitor lagi terbagi atas dua tipe yang paling umum, yaitu kompetitif dan non-kompetitif inhibitor. Pembeda utama antara kompetitif dan non-kompetitif inhibitor ini adalah pada area atau lokasi di mana inhibitor berikatan dengan enzim. Pada kompetitif inhibitor, inhibitor mengikat secara reversible pada bagian sisi aktif, sehingga menempati lokasi substrat yang seharusnya. Sehingga tipe inhibitor ini adalah berkompetisi dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Sedangkan pada non-competitive inhibitor, inhibitor mengikat dengan enzim pada bagian selain sisi aktif enzim, atau secara allosterik menghambat enzim. Pada inhibitor non-kompetitif, substrat masih bisa berikatan, namun efek terhadap reaksinya tentu akan berubah. Membedakan inhibitor kompetitif dan non-kompetitif juga bisa dengan cara melihat efeknya terhadap Vmax, Km pada kurva Michaelis-Menten dan pada Lineweaver-Burk plotnya. Pada ilustrasi di video ini, inhibitor kompetitif yang kurvanya warna merah dan inhibitor non-kompetitif yang kurvanya warna biru. Untuk Vmax, pada kompetitif inhibitor, Vmax atau kecepatan maksimal yang dicapai itu sama antara ada atau tidaknya inhibitor pada saat jumlah substrat yang tinggi. Meskipun Vmax-nya mencapai nilai yang sama dengan enzim yang tidak ada inhibitornya, namun Km-nya bertambah. Artinya, karena Km berhubungan dengan jumlah substrat, sehingga untuk menghasilkan Vmax yang sama dengan normal enzim tanpa inhibitor, maka akan membutuhkan substrat yang lebih banyak. Efek Vmax dan Km ini kemudian jika disatukan ke Lineweaver-Burk plot, karena Vmax tidak berubah, sehingga memiliki nilai yang sama pada poin ini. Ini ditunjukkan oleh garis persilangan di sumbu Y. Pada sumbu X, menunjukkan perbedaan antara enzim yang dihambat oleh inhibitor dan yang tidak dihambat. Pada enzim yang dihambat oleh inhibitor, garisnya semakin dekat ke nilai 0 dibanding enzim yang normal tanpa inhibitor. Pada non-competitive inhibitor, untuk Vmax akan menjadi lebih kecil dibanding enzim tanpa non-competitive inhibitor. Hal ini dikarenakan karena tidak akan ada efek yang terjadi meskipun ditambahkan jumlah substratnya. Secara non-competitive inhibitor berikatan bukan di sisi aktif enzim, sehingga enzim dan substratnya tetap berikatan seperti biasanya. Namun, reaksinya akan melambat karena adanya non-competitive inhibitor ini. Oleh karena tidak adanya pengaruh ikatan antara substrat dan enzim, maka nilai Km akan tetap sama, yaitu afinitas ikatan enzim dan substrat akan baik-baik saja meskipun adanya non-competitive inhibitor. Kalau dihubungkan ke Lineweaver-Burk plot, maka akan dihasilkan pada non-competitive inhibitor, garisnya akan semakin meninggi, yaitu pada sumbu Y, pada garis 1/V-nya, yaitu perbandingan terbalik terhadap kecepatan. Dan karena Km-nya tetap, sehingga garis Km akan bertemu di titik yang sama. Dalam mengerjakan tugasnya, terdapat jenis regulasi enzim, yaitu yang mengaktifkan atau menonaktifkan kinerja enzim. Jenis regulasinya berupa regulasi allosterik, modifikasi ikatan kovalen, dan enzim sintesis. Allosteric regulation adalah di mana enzim diregulasi oleh suatu molekul yang disebut effectors, yang berikatan dengan enzim secara non-kovalen, bukan pada bagian sisi aktifnya. Efektor ini terbagi lagi ke dua jenis, yaitu homotrophic effectors, yaitu jika substratnya sendiri yang bertindak sebagai effectors, dan heterotrophic effectors, yaitu effectorsnya berbeda dengan substrat. Selanjutnya, oleh covalent modification, yaitu enzim yang diregulasi melalui ikatan kovalen, kebanyakan melalui penambahan atau penghapusan gugus fosfat pada phosphorylation dan dephosphorylation dari spesifik residu pada enzim. Regulasi selanjutnya yaitu melalui regulasi sintesis dari enzim itu sendiri oleh sel.
Sel meregulasi jumlah enzim dengan cara merubah laju sintesis dari enzim. Akibatnya juga akan mengubah jumlah total populasi sisi aktif pada enzim.